Ke Polres Jaksel itu jadi laporan atau gimana sih? Silakan. Ya kalau terkait laporan akan kita laporkan. Kebetulan kan kemarin kan masih mau suasana Lebaran ya, Idul Fitri ya. Ini pun masih suasana Idul Fitri sebenarnya. Ya saya minal aidin dulu sama teman-teman wartawan ya semua ya. Aidin wal faizin gitu. Jadi gini ya, sebenarnya ini itu kan terlalu berlarut-larut. Eh, ini udah menyerang ke personal ya. Iya. Justru pasti saya akan bersikeras sekali untuk melaporkan. Kenapa? Karena ini udah kemana-mana. Yang melihatnya pun mungkin geram sendiri, bahkan keluarga saya pun geram, bahkan lawyer saya pun geram gitu. Kenapa jadi ada di situ tes narkoba apa segala macem, kan lucu. Itu aja sih. Dan itu udah lama banget. Itu kayaknya sebelum dia hamil malah. 5 tahun lalu, 2019 itu. Berarti ada rencana ya untuk melaporkan. Pasti. Lah menurut Anda aja, kalau Anda digituin bagaimana? Itu kan namanya menggiring opini bahwasannya saya memakai narkoba, lalu saya halu, mungkin gitu kali ya. Jadi selama ini omongan saya tidak bisa dipercaya seperti itu kan. Yang saya duga seperti itu gitu kan. Tapi di sini bisa dibuktikan, silakan cek saya siap. Mungkin kalau 5 tahun atau 7 tahun yang lalu, iya saya pernah coba. Namanya anak muda pernah coba-coba lah ya. Tapi kalau sekarang rasanya nggak mungkin. Karena saya tidak pernah suka yang namanya narkoba. Buat apa? Itu aja sih. Kalau obat antidepresan, ya. Saya ada surat, gitu aja. Tapi Alisa sendiri kan mengaku di media sosialnya itu kalau dia dikenalin sama kali dengan Pak RK sendiri. Nah, itu harus diluruskan ya. Silahkan buktikan kapan saya mengenalkan, jam berapa, tanggal berapa, di mana lokasinya. Karena kan beliau sendiri katanya yang ketemu. Bagaimana sih? Saya aja nggak tahu beliau ketemu. Tiba-tiba curhat hamil. Bagaimana ceritanya? Coba pikir pakai logika. Bahkan katanya kan ada di situ. Halo Pak, nama saya Lisa, saya temannya Ayu Aulia. Itulah dia pertama kali dia mendm Pak Ridwan Kamil, bukan saya memperkenalkan, titik. Gitu. Bahkan kalau dia ketemu saya nggak tahu ngapain. Ya kan? Emang saya di situ ada di situ 24 jam kan? Enggak. Itu aja sih. Mau main ludo kek, mau ngapain kek. Tapi yang saya tahu, Bapak itu memberikan sejumlah bantuan untuk sekolah yang dia bilang katanya mau kuliah padahal dia berbohong, padahal untuk berhedon-hedon di Bali. Tapi dia kan terus menyenggol Pak. Ya senggol aja terus, nggak ada masalah. Ya kan kita kan juga manusia, tidak luput dari dosa. Saya juga bukan manusia yang sempurna. Saya juga pernah berstatement di podcast satu orang bahwasannya saya juga memang pernah, mungkin juga kan pernah geger juga kan, yang tentang saya pelakor atau apa. Saya juga pernah ada salah, saya pernah juga ada hilaf, tapi kan itu dulu orang berbenah diri boleh dong, iya kan? Seperti itu aja sih. Dan saya sekarang amat sangat benci dengan orang yang berselingkuh gitu, karena karmanya saya sudah terima, yaitu adik saya sendiri gitu aja. Tapi rekaman suara itu kan dalam rekaman suara itu bisa sendiri meminta uang. Pernah juga atau mendengar hal itu gak sih terkait ke Pak RK sendiri? Saya nggak tahu ya. Yang saya tahu Bu Cinta dan Pak RK sendiri, saya sudah mengkonfirmasi bahwasanya tidak ada itu semua. Bahkan sudah saya get kontak dan lain-lain, settingannya masa chatting sendiri lucu deh. Itu aja. Nah, ini kan permasalahan kan anak ya. Iya. Ini yakin si Tete kalau itu bukan anaknya Pak RK. Saya nggak bisa ngomong seberapa yakin saya, karena kan itu kan baru dugaan ya. Pertama itu dugaan, kedua itu dugaan saya ya dari hasil USG kan, bisa saja saya salah. Yang bisa menentukan kan tes DNA saja. Itulah kenapa mesti tanya saya bukan Tuhan. Berarti bisa dibilang adanya tes DNA ini setuju. Setuju dong. Nggak bagus lah. Artinya kan ini kan bisa meluruskan Justru semua. kan saya bilang tes DNA adalah
jalan satu-satunya untuk dia berhak mendapatkan keadilan untuk anaknya kalau memang dia mau keadilan untuk anaknya itu aja. Dan Pak RK sendiri udah setuju ya Pak? Kalau misalnya- Setuju kan, udah dengar. Mungkin kan sebelumnya hubungannya baik ya Teh, sama Alisanya sendiri. Enggak sih, nggak pernah baik. Oh, yang mengantarkan waktu Cuman itu aja. dia ngidam kan, yang dia upload tuh di IG-nya dia kalau Ngidam dia- sushi. dibawain sama Saya Kai. bukan bawain, saya bayarin, saya bawa ke Gerai Indonesia. Bukan saya bawain, bukan apa. Dia minta tolong untuk itu mau USG dan minta bantuan dana. Berarti emang hubungannya juga Berarti nggak bohong, baik. Iya. bukan ngidam, salah. Jadi tolong deh jangan dipelintir-pelintir deh. Omongan tuh yang jelas gitu. A, B, B, C, C gitu. Saya nggak suka orang A, B, C, D, E, F, G gitu. Itu aja sih, jadi santai aja. Jadi bukan ngidam dan tidak Tidak ada hubungan ngidam, baik. saya ketemu di Sushi Tei. Dia ngobrol sama saya, tolongin dong bagaimana ini. Kak, begini ceritanya saya hamil. Begini. Terus aku bertanya, emang yakin itu anak bapak? Kan gitu dong. Itu kan pertanyaan wajar ya. Nggak tahu Kak. Yang saya tahu, ya dia masih jualan kue apem. Itu aja. Beda video. Loh, saya bisa buktikan itu. Kalau saya kan by data, semua by data aja sih. Berarti benar ya Kak, video shoot dia sama laki-laki. Nah, tuh udah tahu. Udah beredar. Udah. Nah, kalau udah ada video shoot berarti kan udah tahu dong pekerjaan dia apa. Mohon maaf punten sekali ya. Tuh, sebenarnya ini tidak etis untuk dipertontonkan. Sebagai influencer saya juga meminta maaf sekali. Sepertinya ini udah kelewat batas ya. Ini kan dewasa dan kayaknya ini semua kan ditonton juga bukan cuma orang dewasa saja, anak kecil juga nonton. Jadi tidak pantas sih. Dan ini kan masalah keluarga sih sebenarnya ya. Yang kita juga harus hargai, bapak juga punya keluarga. Kalau dibilang katanya mau tes DNA tapi berdua, mana bisa sih? Kan bapak punya keluarga. Ya bareng-bareng lah. Ada urutan hukumnya bagaimana. Kan gitu. Ada step-stepnya, ada caranya kan gitu kan. Kalau dia merasa itu memang benar anaknya Pak RK, ya silakan tempuh jalur hukum itu. Undang-undang sudah menjamin, sudah mengatur akan itu, ya silakan tempuh. Kan gitu. Atau mungkin Bapak RK sudah menyiapkan, kan kita nggak tahu ya. Masa mau tes DNA berdua kan gitu. Nggak bisa. Aulia berarti punya bukti semua ya kalau jika ada dari pihak bisa membeberkan semua atau melaporkan ke Aulia. Ngapain saya dilaporin? Justru saya mau ngelaporin dong. Dan misalnya seandainya dia membeberkan semua bukti, berarti Aulia juga mempunyai semua bukti ya. Oh, saya paling banyak buktinya. Gitu aja sih. Kalau lihat terkait tadi dia berjualan Ya, apa? masih sampai sekarang atau Itu di luar out of konteks lah, nggak usah ditanya lagi gitu. Kan saya bilang jualan kue apem. Siapa tahu, mungkin besok jual kue serabi. Kue serabi ya? Serabi ya, serabi. Gitu. Apa kue apa? Kan bisa jadi gitu ya. Ya yang saya tahu ya, memang hidupnya dia itu luar biasa roller coaster ya. Dia pernah jadi Markus juga judi online. Kena 80 juta dia Pak. Waduh, kita nggak tahu. Saya memberitahu. Tapi Kak Aulia seberapa dekat sih sebelum kejadian ini sama dia? Nggak ada, saya nggak pernah Maksudnya dekat. hubungannya seperti apa? Nggak ada, hanya ketemu sekali-sekali aja. Nggak ada dekat, kecuali teman dekat saya itu ya itu aja. Nggak ada, saya nggak pernah berteman dekat dengan perempuan. Teman saya bencong semua. Sumpah. Oke.